Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Alkitab Firman Allah Tanpa Salah. Kita sedang hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Ada berbagai masalah global, tapi juga masalah pribadi yang kadang kita hadapi. Untuk itu kita perlu petunjuk supaya kita bisa menang dan mengatasi segalanya. Bersyukur Tuhan telah memberikan kepada kita petunjuk supaya kita tidak salah langkah. Dan itu adalah Alkitab. Matius 4 ayat 4 berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya Tuhan ingin agar manusia batiniah kita juga kokoh. Sebab ada orang fisiknya gagah, tetapi hatinya lembek. Sehingga ketika tantangan datang, dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Tapi kalau orang memiliki batin yang teguh, tantangan sebesar apapun, dia bisa mengatasinya. Saudara, Alkitab adalah buku petunjuk, manual book yang sangat kita butuhkan. Kalau misalnya kita membeli motor, selain dapat sepeda motornya, kita dapat buku petunjuk bagaimana cara menggunakan motor itu. Kalau motornya di starter tidak maju, lalu kita baca buku petunjuk, isi dulu dengan bensin. Oh, rupanya saya belum beli bensin. Dengan mengikuti petunjuk itu maka akan lebih maksimal perjalanan motor tersebut. Saudara beli kompor yang lebih murah juga dapat buku petunjuk bagaimana cara menggunakan kompor tersebut. Beli motor dapat buku petunjuk, beli kompor dapat buku petunjuk. Tahukah saudara, waktu Tuhan menciptakan kita lebih berharga dari motor, kita lebih mahal dari kompor, dan Allah telah memberikan kepada kita manual book bagaimana hidup kita ini bisa berhasil, beruntung, berguna, bahkan dituntun pada kehidupan yang kekal. Billy Graham, penginjil abad 20 pernah berkata, Alkitab adalah peta jalan yang menunjukkan jalan ke sorga. Karena waktu kita baca Alkitab dan mentaatinya, ini akan menuntun kita pada keselamatan dalam Kristus Yesus. Alkitab membuat kita berhasil dan berguna bagi orang-orang di sekitar kita. George Washington, Presiden Amerika Serikat yang pertama, pernah berkata, tidak mungkin dengan benar mengatur dunia tanpa Tuhan dan Alkitab. Sekarang kita lihat ada banyak orang berusaha mengatur apa yang ada di satu negara, tapi tanpa disertai takut akan Tuhan, semuanya akan berantakan dan merugikan banyak orang. Berapa bulan lalu kita digemparkan dengan kasus korupsi tambang 300 triliun. Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan angka yang lebih fantastis, kasus korupsi di Pertamina yang diperkirakan lebih dari 1.000 triliun, saudara-saudara. Indonesia itu sebetulnya kaya luar biasa. Kalau uangnya itu digunakan untuk hal-hal yang benar. Kalau enggak, masyarakat dipajaki tulus dengan macam-macam pajak yang luar biasa. Padahal kekayaannya berlimpah-limpah. Bayangkan, selama bertahun-tahun kita beli Pertamax dapatnya Pertalite. Pertalite ngantri, Pertamax nggak ngantri. Isinya sama doang, saudara sekalian. Saya lihat beberapa hari ini, bahkan mobil-mobil pejabat pemerintah nggak beli bensinnya di Pertamina loh, saudara sekalian. Belinya dari perusahaan asing. Karena apa? Nggak ada yang bisa dipercaya di negeri ini. Orang kalau tidak takut akan Tuhan, kalau hidupnya tidak dituntun oleh Alkitab firman kebenaran ini, akan hidup bagi diri sendiri, akan tamak. Dan itu akan merusak banyak kehidupan. Makanya Tuhan memberikan kepada kita Alkitab yang sangat berguna. Pertama kita harus paham bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Inspirasinya dari Allah sendiri, bukan pemikiran manusia, bukan pendapat manusia. Tetapi walaupun ada manusia yang menulisnya, katakan Musa menulis, Daud menulis, Petrus menulis, Paulus menulis, tapi ilhamnya dari Roh Allah yang tidak mungkin salah. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 mencatat, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Alkitab itu diilhamkan oleh Allah, theopneustos dalam bahasa Yunaninya. Dihembuskan nafas Allah ke dalamnya. Artinya apa yang dicatat dalam Alkitab sebetulnya berasal dari pikiran dan hatinya Tuhan sendiri. 2 Petrus 1 ayat 21 dan 20 dan 21 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan siapa? Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Bukan pemikiran manusia, tapi Roh Kudus yang menggerakkan orang-orang untuk menulis sesuatu yang sesuai dengan firman-Nya. Dan karena Alkitab itu sumbernya dari Allah yang benar, maka firman yang tertulisnya juga benar. Karena kalau kita bilang Alkitab ini bohong, berarti kita bilang Allah yang merupakan sumber dari Alkitab ini adalah pembohong. Alkitab itu benar, murni, tanpa salah. Mazmur 119 ayat 160 berkata demikian. Dasar firman-Mu adalah apa? Kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Amsal 30 ayat 5 dan 6. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap mendusta. Jadi Alkitab ini murni, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, saudara. Karena akan mendatangkan hukuman Allah. Berarti Alkitab ini terjaga dari sejak penulisan awal hingga saat ini. Masalahnya kadang-kadang ada tuduhan kepada pihak Kristen bahwa Alkitab kita ini sudah dipalsukan di dalam sejarah. Benarkah hal itu? Saya menjelaskan sedikit supaya saudara punya pengetahuan. Alkitab Perjanjian Lama kebanyakan ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan ditulisnya setidaknya pada rentang waktu 1440 tahun sebelum Yesus dilahirkan, sebelum Masehi, sampai 400 tahun sebelum Masehi. Jadi Kejadian sampai Maliahi dalam Alkitab kita Perjanjian Lama 39 kitab itu telah ditulis ratusan dan ribuan tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Salinan tertua dalam bahasa Ibrani disebut Masoret Text itu kita miliki sekarang yang disebut sebagai Kodeks Aleppo pada abad 10. Kodeks itu artinya kumpulan kitab-kitab ditemukan di Aleppo di Suria dan kemudian disimpan, dan itu adalah salinan tertua dari Alkitab yang ada. Tapi yang terlengkap adalah Kodeks Leningrad yang disimpan di kota di Rusia itu pada abad 11. Saya jelaskan begini. Saudara tahu pada waktu Allah berfirman atau Musa mendapatkan ilham untuk menulis Alkitab, maka dia menggunakan sarana untuk mencatatnya itu di atas perkamen. Gulungan kitab yang terdiri dari kulit domba, kulit hewan, kulit sapi. Di kemudian hari maju, ditulisnya selain perkamen adalah papirus, yaitu kertas yang ditemukan oleh orang-orang Mesir. Nah, saudara tahu berapa lama kekuatan daripada kulit binatang untuk menerima tulisan sesuatu? Kalau disimpan 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun pasti akan pudar, pasti akan rusak. Begitu juga papirus, lebih cepat lagi rusaknya. Makanya karena Alkitab ini sudah berabad-abad dan ketika sarana yang digunakan untuk mencatat itu rusak, maka disalin oleh para ahli kitab. Lalu salinan ini juga kan akan rusak dan lapuk, disalin lagi. Disalin. Dan sampai akhirnya kita mendapatkan Perjanjian Lama yang cukup lengkap adalah Kodeks atau kumpulan kitab Aleppo dan Kodeks Leningrad pada abad 10 dan abad 11. Islam muncul abad 7. Dan mereka kemudian bilang, bagaimana kita tahu Alkitab sekarang sama persis seperti yang ditulis dari ribuan tahun yang lampau. Dan ada yang berasumsi bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Sebetulnya yang dituduh dipalsukan itu, mereka kadang bilang Injil, sebetulnya adalah Perjanjian Lama, saudara. Perjanjian Lama dipalsukan. Tetapi pada tahun 1946 sampai 1956, selama 10 tahun secara
berkali-kali ditemukan gulungan naskah di dekat Laut Mati di Israel, sehingga disebut sebagai Dead Sea Scroll, gulungan Laut Mati, di sebuah tempat namanya Qumran yang berasal dari abad kedua sebelum Masehi hingga abad pertama sebelum Masehi. Jadi saudara, di Israel itu ada daerah namanya Qumran, terdiri dari pegunungan yang berlobang-lobang, ada banyak gua di dalamnya. Satu kali ada seorang gembala domba menemukan bejana seperti tembikar begini, dan pada waktu dia buka ada tulisan kuno yang dia tidak pahami. Tulisannya seperti ini. Saya ambil dari foto asli yang ditemukan di Dead Sea, saudara-saudara. Lalu kemudian dibawa kepada otoritas yang paham, dan ternyata ini adalah tulisan Alkitab Perjanjian Lama yang telah disalin oleh kelompok Esen yang tinggal di Qumran. Dan ternyata isi daripada tulisan-tulisan yang ditemukan di Qumran itu persis sama seperti yang kita temukan di Kodeks Aleppo abad 10 Masehi, Leningrad abad 11 Masehi. Berarti tulisan ini lebih tua 12 abad. 10 sampai 12 abad, 1000 tahun sampai 1200 tahun lebih tua dari Aleppo dan Leningrad yang dipakai sebagai dasar penterjemahan ke dalam bahasa Inggris, King James Version, termasuk ke dalam bahasa Indonesia yang kita punya sekarang. Sederhananya gimana? Alkitab itu isinya tidak pernah dirubah, tidak pernah dipalsukan, tetap sama karena berasal dari Allah yang maha benar, sehingga kita bisa pegang keakuratannya secara mantap dalam kehidupan. Nah, berikutnya kita juga perlu tahu bahwa kan banyak tulisan-tulisan kuno, bukan cuma Alkitab, banyak buku-buku yang lain. Tetapi ternyata manuskrip Alkitab jumlah salinannya lebih banyak dari tulisan kuno apapun. Misalnya tulisan tentang Perjanjian Lama itu kita memiliki dalam dokumen yang tersebar di museum-museum di seluruh dunia, ada 10.000 fragmen bahasa Ibrani ditambah lebih dari 19.000 fragmen dalam bahasa lain. Di dalam Perjanjian Baru ada lebih dari 5.800 manuskrip Yunani tentang kitab-kitab dari Matius sampai Wahyu. Lebih dari 10.000 manuskrip dalam bahasa Latin. Saudara tahu bahwa Alkitab kan pernah diterjemahkan di dalam bahasa Latin. Dari Ibrani, Yunani, kemudian ada bahasa Latin namanya Vulgata. 9.300 dalam bahasa lain, diterjemahkan dalam bahasa Syria, Koptik, Armenia dan sebagainya. Dan kalau kita bandingkan, meaningnya, artinya itu sama, walaupun bahasanya berbeda-beda. Jadi total lebih dari 25.000 salinan Perjanjian Baru yang masih kita miliki pada masa kini. Bahkan naskah tertua Perjanjian Baru disebut Papyrus Rylance P52, itu adalah ayat-ayat dari Injil Yohanes yang berasal dari tahun 125 Masehi. Yohanes kira-kira mati mendekati tahun 100. Jadi tahun 125, 25 tahun setelah dia mati, sudah ketemu saudara sekalian tulisannya dia. Sehingga ini sangat akurat sekali. Coba kita bandingkan dengan buku-buku lain, buku tua yang ditemukan dalam sejarah. Next slide. Saudara, kita tahu bahwa Perjanjian Baru itu tahun penulisannya 50 Masehi sampai 100 Masehi. Salinannya ada 25.000 lebih. Jarak dengan naskah aslinya yang paling dekat kira-kira 50 tahun. Misalnya gini, saya khotbah dari sejak usia 16 tahun. Lalu pada usia 66 tahun, berarti 50 tahun kemudian, saya mengambil transkrip khotbah saya dari usia belasan tahun, lalu saya jadikan buku. Itu bedanya 50 tahun, dari 16 sampai 66. Nah saudara-saudara, berarti saya kan masih hidup pada zaman itu. Jadi pada waktu seorang menulis, maka dia menulis kisah ketika dia masih hidup menceritakan sesuatu tentang Yesus. Bandingkan dengan karya lain, Iliad, sejarah perang Galatia, sejarah Yunani, sejarah Roma, dialog Plato dan sebagainya. Misalnya ada sejarawan Roma, Tacitus, itu menulisnya tahun 100 Masehi, tahun 100 setelah Yesus lahir. Tetapi naskah aslinya itu usianya kira-kira jarak dengan naskah aslinya 1000 tahun. Dia udah lama mati,
baru ketemu salinannya, saudara-saudara. Nah, dan catatannya itu juga hanya di 36 salinan. Dan orang bilang ini data sejarah yang tidak mungkin salah. 36 percaya, yang 25.000 diragukan. Nggak masuk akal kan? Saya mau bilang begini, Injil itu ditulis oleh 4 orang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada saksi mata, Matius sama Yohanes. Ada Markus dan Lukas yang mendengar kesaksian dari murid. Misalnya Petrus bicara tentang kisah Yesus lalu dicatat oleh Markus. Tapi yang jelas ada saksi mata, pernah makan bareng, pernah tidur bareng, pernah ngobrol bareng, dan melihat bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit, naik ke sorga dan sebagainya. Saksi mata. Lalu ada orang 700 tahun kemudian, 7 abad kemudian bilang yang mati bukan Yesus, yang disalib bukan Yesus, tapi ada orang yang diserupakan seperti Yesus. Saya tanya, saksi mata bukan? Bukan saksi mata. Saudara percaya mana? Orang yang hidup 7 abad kemudian yang gak hidup pada zamannya Yesus, yang ngomong itu palsu, ataukah lebih percaya kepada penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang adalah saksi mata, yang hidup pada zaman Yesus? Ini bukan soal bicara soal iman, ini soal logika saja. Tentu kita harus percaya kepada orang yang menjadi saksi mata daripada orang yang hidup ratusan tahun kemudian yang katanya Yesus tidak mati, katanya dia diserupakan dengan yang lain, katanya dia tidak bangkit dan sebagainya. Saya memiliki iman yang teguh, bukan hanya soal iman secara dorongan hati, tapi karena logika berasal dari Tuhan. Bahwa kita lebih percaya kepada Alkitab dengan para saksi mata yang ada. Bahwa Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Dan dia berjanji akan datang kembali. Dan semuanya kita tahu dari the Bible. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Yesus mengasihi saya. Dari mana saya tahu? Karena Alkitab yang menuliskannya. Semua perkara yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita, kita ketahui dari Alkitab yang telah ditulis bagi kita. Alkitab bertahan sepanjang masa. Allah membela firman-Nya. Matius pasal 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Alkitab adalah buku yang paling banyak dicetak dan selalu up to date. Ada seorang pujangga Perancis namanya Voltaire pernah berkata, biarin aja Alkitab, gak usah dilawan. Satu kali juga pasti akan punah, karena akan menjadi buku usang yang orang-orang tidak percaya kepadanya. Sekian tahun kemudian setelah ngomong itu Voltaire mati. Di kemudian hari rumahnya Voltaire dibeli oleh lembaga Alkitab di negara tersebut. Dan dari rumah Voltaire dicetak Alkitab dan diedarkan ke seluruh Eropa. Manusia bisa mati tapi firman Allah tinggal tetap. Ada seorang kaisar Romawi yang sangat kejam namanya Diokletian, yang membakar seluruh Alkitab, membunuh para hamba-hamba Tuhan, menyiksa orang-orang Kristen. Dan kalau saudara pergi ke Roma, ada Colosseum, tempat adu arena gladiator. Di sampingnya itu ada tugu dengan tulisan dalam bahasa Romawi yang intinya, disinilah prasasti berakhirnya kekristenan. Karena dia yakin semua orang Kristen dan Alkitab sudah ditumpas. Jadi dia bikin prasasti, kekristenan berakhir. Dan saya pernah foto di situ, saudara sekalian, di tugu di mana ditulis kekristenan berakhir. Dan saya orang Kristen. Berarti Diokletian, kaisar Roma, mati ribuan tahun yang lampau. Saya dan saudara-saudara tetap menjadi pengikut Yesus. Karena firman Allah tetap terpelihara dan Yesus tetap sama kuasanya. Betapa kita harus bangga akan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang kita akan lihat apa buktinya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Yang pertama karena kesatuan Alkitab. Saudara tahu Alkitab ini merupakan kumpulan dari kitab-kitab. Ada 39 kitab perjanjian lama, Kejadian sampai Maliahi. Ada 27 kitab dalam perjanjian baru, Matius sampai Wahyu. Jumlahnya 66.
Nah, saudara bisa bayangkan, sebelum ada percetakan Gutenberg dan selanjutnya, maka semuanya kan ditulis dalam papirus, ditulis dalam perkamen, gulungan kulit binatang. Kalau mau bawa kitab Mazmur yang 150 pasal itu, cukup nggak satu gulungan dari bulu domba? Pasti nggak cukup. Karena 150 pasal itu kalau ditulis dengan tangan, wah banyak sekali. Jadi bisa bayangkan, satu kitab saja bisa puluhan tuh gulungan yang ada. Dan Kejadian sampai Wahyu 66 kitab. Mungkin ratusan gulungan papirus perkamen yang kita harus baca. Dan kalau saya mau baca dari kitab Kejadian misalnya, mungkin saya perlu minta pertolongan 4 orang asyir untuk mengangkat kitab yang berat itu dan mulai membukanya. Puji Tuhan untuk teknologi, sehingga melalui percetakan semua yang puluhan ratusan gulungan itu sekarang menjadi Alkitab ini ringkas dan kita bisa baca. Luar biasa. Sekarang bisa ada di handphone. Walaupun kadang-kadang kalau buka handphone di gereja, kita pikir apa dia buka Alkitab atau buka WA atau buka apa, kita tidak jelas. Ada orang yang tidak setuju kalau pendeta khotbah pakai tab. Harus pakai Alkitab, itu lebih rohani. Dan saya jawab, kalau mau lebih rohani, pakai perkamen yang gulungan itu lebih rohani. Maksud saya, kita nggak boleh jadi orang yang picik begitu saudara. Karena yang paling penting bukan bagaimana bentuknya, tapi isi yang ada di dalamnya dan bagaimana kita mentaatinya. Walaupun secara jujur saya harus bilang, membaca Alkitab, renungan harian pagi ya, setiap hari itu lebih enak, lebih meresap kalau kita baca Alkitab cetak, Alkitab buku, daripada Alkitab digital cuma kadang-kadang ada godaan jedit begitu saudara, baca dulu yang lain udah lupa. Jadi pakai ini gimana pun juga tetap memiliki nilai yang sangat baik. Dan Alkitab itu adalah kesatuan, walaupun ditulis oleh 40 penulis selama hampir 16 abad yang berbeda, tapi punya satu doktrin yang tidak bertentangan. Misalnya keselamatan karena iman di Perjanjian Lama, bukan karena perbuatan baik. Keselamatan karena iman juga diajarkan di Perjanjian Baru. Satu pengajaran moral yang sama. Kalau di Alkitab Perjanjian Lama, konsep moralnya membunuh itu dosa, maka di Perjanjian Baru membunuh itu dosa. Dan yang paling luar biasa, di dalam Alkitab ini ternyata ada satu center, satu pusat, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Dari Kejadian sampai Wahyu, ceritanya adalah manusia diciptakan Allah suci, jatuh ke dalam dosa, harus dihukum Allah ke dalam neraka. Tapi Tuhan menjanjikan seorang Mesias, artinya yang diurapi untuk menjadi Juru Selamat dunia. Dan Mesias itu datang 2000 tahun yang lampau, namanya adalah Yesus. Dan siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga, akan datang kembali pada akhir zaman ini menjadi Raja yang kekal atas selama-lamanya. Semuanya, Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab, itu semacam ada benang merahnya. Ada yang menghubungkan, yaitu kisah keselamatan manusia yang jatuh ke dalam dosa melalui Sang Mesias. Betapa luar biasanya. Kok bisa ya yang nulis 40 orang di masa yang berbeda-beda, dalam bahasa yang tidak sama, yang penulisnya ada nelayan, ada gembala, ada raja, ada rakyat jelata, tapi semuanya itu bicara soal Mesias yang akan datang. Saudara-saudara, inilah buktinya bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Saya ambil contoh ya, kalau di antara sekian ribu orang yang hadir pada ibadah ini, saya minta 40 orang volunteer untuk saya bagikan kertas polos 1 lembar kepada saudara masing-masing. Lalu saya bilang, tolong tulis kisah tentang Sun Gokong siluman monyet. Lembar 1, 2, 3 sampai 40, hanya 40 orang. Lalu saya gabung. Halaman 1 sampai halaman 40, saya mau tanya. Kalau saya baca ceritanya nyambung atau enggak? Nyambung atau enggak? Kenapa enggak nyambung?
Padahal kita duduk di ruangan yang sama, berasal dari zaman yang sama. Kenapa nggak nyambung? Karena pikiran berbeda-beda. Ini 40 orang terpisah 16 abad. Yang nulis juga bukan berasal dari satu bangsa yang sama. Tapi kok bisa ya? Satu kesatuan. Karena ada Allah yang mengilhamkan itu kepada para penulisnya. Menjadi penuntun untuk kita percaya kepada Sang Juru Selamat dan diselamatkan. Yang kedua, kenapa kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Karena bukti kebenarannya teruji tepat. Baik secara sains dan juga hal lain. Saya ambil contoh. Beberapa orang berpikir bahwa bumi itu datar. Tapi kalau kita baca Yesaya 40 ayat 22 dikatakan, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Jadi menurut Yesaya 40 ayat 22, bumi itu bulat, saudara. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Ya kalau saudara bumi datar, percaya begitu ya nggak apa-apa. Tapi kata Alkitab bumi itu bulat. Lalu orang zaman dulu berpikir, bumi itu gimana ya kok bisa tetap ada? Oh pasti ada tiang-tiang penopangnya. Kita sekarang ibadah di lantai 2. Ada yang di balkon di lantai 3. Kenapa saudara bisa duduk di lantai 2, bisa duduk di lantai 3? Karena ada tiangnya yang kuat menopang kita. Nah, banyak orang dulu menggambarkan dunia itu juga ditopang oleh tiang-tiang. Tapi ternyata Alkitab menyebutkan dalam Ayub pasal 26 ayat yang ke-7, Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Artinya apa? Bumi itu ada karena berada di vakum, di ruangan kosong, di ruangan hampa. Dan tidak ada tiang penopangnya. Kitab Roma berkata, bumi ini ada, terpelihara karena firman-Nya. Kalau Tuhan menarik itu firman, bumi hancur pada kebinasaan. Bukan karena tiang, tapi firman. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Dunia aja nggak ambruk karena firman berkata, bumi tetap di tempatmu. Maka dia stay di situ. Saya percaya kalau Tuhan mengucapkan firman itu kepada saudara, jadilah sembuh. Aku berkati engkau. Aku lindungi engkau. Firman itu kuat untuk menopang kita sampai pada akhir zaman. Itulah firman iman yang harus kita yakini di dalam kehidupan. Penemuan gelombang radio sudah dicatat di dalam kitab Ayub. Dalam sejarah penggalian-penggalian arkeologi makin membuktikan kebenaran Alkitab luar biasa. Ada buku sejarah yang mencatat bahwa kerajaan Babel yang menjadi penguasa dunia, Nebukadnezar rajanya, itu di kemudian hari dikalahkan oleh Persia. Babel itu Irak, sekarang Persia itu Iran. Dan raja Babel yang terakhir menurut catatan sejarah di luar Alkitab namanya Nabonidus. Tapi menurut catatan Alkitab, raja terakhir yang dibunuh oleh orang Persia sehingga kerajaan itu runtuh namanya Belsasar. Yang ternyata Belsasar itu dikatakan anaknya Nabonidus. Jadi para ahli sekuler bilang Alkitab paling salah, pasti salah. Karena mestinya yang jadi raja waktu itu adalah Nabonidus dan bukan anaknya Belsasar. Nah liciknya para ilmuwan yang tidak percaya Alkitab begini. Kalau ada dua dokumen yang berbeda pandangan, satu Alkitab, satu bukan Alkitab, yang disalahin pasti Alkitab. Kenapa bukan yang disalahin dokumen yang lain, saudara-saudara? Tapi ternyata di dalam penggalian arkeologi disebutkan bahwa raja terakhir dari Babel Nabonidus. Seperti di catatan buku sekuler. Kalau gitu Belsasar gimana? Ternyata Nabonidus itu adalah raja terakhir yang sudah waktu tua, dia kurang konsen pada pemerintahan. Dia masuk ke hutan mendalami agama purba. Dan pemerintahnya itu diserahkan kepada anaknya, yaitu Belsasar. Jadi secara de facto yang memerintah adalah anaknya. Secara de jure, yuridis, secara hukum masih bapaknya. Dan Alkitab menceritakan apa yang kejadiannya pada waktu Belsasar malam itu dihancurkan oleh kerajaan Babel. Jadi Alkitab sama sekali tidak salah.
tetapi menjelaskan situasi sejarah pada waktu itu. Bukan hanya sains sejarah, tapi juga nubuatan. Nebukadnezar pernah mimpi ada kerajaan patung besar sekali, kepalanya dari emas. Daniel mengartikan dalam nubuatan itu bicara soal kerajaan Babel yang sangat kuat, Irak yang sangat kuat. Di bawahnya bagian dadanya ini perak, dan itu menggambarkan kerajaan Persia yang akan menghancurkan kerajaan Babel. Di bawahnya lagi bagian perut tembaga, itu ternyata kerajaan Yunani, Alexander the Great yang akan menghancurkan kerajaan sebelumnya. Di bawahnya lagi besi, jadi emas, perak, tembaga, besi, keras. Dan itu adalah kerajaan Roma. Dan ternyata saudara, dalam sejarah betul, kerajaan paling hebat Babel dikalahkan oleh Persia, Persia dikalahkan oleh Yunani, Yunani dikalahkan oleh Roma. Kok bisa tahu begitu persis? Pada waktu peristiwa itu terjadi kan sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Tapi dalam mimpi itu, dari atas gunung ada menggelinding sebuah batu yang kecil lama-lama tambah besar, menghancurkan seluruh patung itu dan menjadi gunung yang sangat besar. Itulah kerajaan Allah, di mana Mesias akan datang kembali menjadi raja di atas segala raja. Dia akan menumpas antikris dan dia akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Dan kita tahu namanya sekarang, raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Dia raja di atas segala raja. Setiap lutut akan bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan semuanya itu dicatat di dalam buku ini. Jadi waktu apa yang terjadi di alam semesta sedang terjadi sampai ke depan. Saya selalu meneliti apa yang Tuhan sedang kerjakan di akhir zaman ini. Saudara-saudara, nubuatan tentang Kristus dalam perjanjian lama digenapi dengan sempurna di dalam perjanjian baru. Oh, betapa hebatnya buku yang Allah berikan kepada kita semua. Apa faedahnya? Pertama, Alkitab itu mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Sebab di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pertama, firman kalau kita baca dan renungkan mendatangkan kebahagiaan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Saudara, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan membuat kita grogi, takut, tiba-tiba kita baca Alkitab. Jangan takut, aku menyertai kamu senantiasa. Oh, damai sejahtera kita dapatkan. Aduh, tapi masalah saya besar sekali, rasanya gak tahan. Baca Alkitab, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tapi pencobanya berat banget nih. Pencobaan yang kamu alami itu biasa, tidak melebihi kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kamu. Aduh, saya sakit ini, takut mati nih. Aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup dan aku akan memuliakan Tuhan. Gimana ya dokter, sudah angkat tangan? Oleh bilur Yesus kamu sembuh. Haleluya. Baca firman, hati jadi tenang. Karena apa? Ada kekuatan iman dari firman Tuhan. Yang kedua, Alkitab mendatangkan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia seperti pohon yang menghasilkan buah pada musimnya. Hidup berbuah, hidup produktif, hidup berhasil. Kalau saudara berjalan sesuai dengan tuntunan firman, kerja mesti rajin, kerja mesti cerdas, kerja mesti jujur, kerja nggak bisa sendirian, harus melibatkan banyak orang. Ada banyak prinsip keberhasilan di dalam Alkitab. Taati saudara-saudara, kita akan menuju keberhasilan. Ketiga, manfaat membaca Alkitab adalah menjauhkan kita dari dosa yang mengakibatkan kebinasaan. Berbahagialah orang yang kesukanya firman Tuhan, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak mengikuti nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya apa? Alkitab akan menjauhkan kita dari dosa, atau sebaliknya dosa yang akan menjauhkan kita dari Alkitab. Kenapa banyak orang tidak suka baca Alkitab? Karena waktu dia baca Alkitab, hatinya selalu tertegur. Jangan berbohong. Aduh, banyak bohong.
Jangan berzina. Aduh, suka berzina. Saudara-saudara, makanya kita nggak suka baca Alkitab. Seperti ada orang yang suka ngerokok. Sampai satu kali dia baca buku. Bahaya merokok. Bisa impoten, bisa sakit ini. Waduh, takut dia. Sejak itu dia mengambil keputusan, berhenti. Bukan berhenti merokok, berhenti baca buku. Saudara-saudara, ini kan keliru. Saya tuh kali ada seorang pendeta di Amerika Serikat mengunjungi jemaatnya di sebuah kampung kecil dan disuruh masuk. Lalu di meja itu pendeta lihat ada Alkitab, dia senang sekali. Waduh, ini keluarga rupanya suka baca Alkitab. Dan dia lihat ada uang $100 di situ. Saudara, rupanya dia pikir, oh ini nanti ada orang masuk ngambil dan sebagainya, hilang nih. Jadi waktu ngobrol-ngobrol saudara-saudara, dia masukin itu uang $100 ke dalam Alkitab supaya gak hilang tuh uang, ditaruh. Setelah pulang itu pendeta, istri tanya, Pap, kamu ingat gak? Tadi kan saya taruh uang $100, kok hilang ya? Dicari-cari gak ketemu. Lalu istri bilang, jangan-jangan dicuri sama pendeta. Karena sebelum pendeta datang, uang ada. Setelah pendeta pulang, uang tidak ada. Wah, sejak itu gak mau ke gereja. Kepahitan. Karena asumsi pendeta nyolong duit $100. Setelah 3 bulan, gak sengaja mereka ketemu di sebuah supermarket. Lalu pendeta tanya, Ibu kemana udah 3 bulan lebih nih gak ke gereja, gak kelihatan. Wah, sekalian aja saya ngomong nih. Iya Pak, saya kepahitan sama Bapak. Karena Bapak pernah ke rumah saya. Lalu saya taruh uang $100 di meja, hilang. Rupanya Bapak yang mencuri kan? Ayo ngaku aja. Hah, pendeta bingung. Oh, saya ingat. Memang saya lihat ada uang seperti tercecer di meja. Nah, supaya nggak hilang, saya selipkan di dalam Alkitab lembar pertama. Kan saya pikir ibu kan taruh Alkitab di meja, jadi pasti serajin baca Alkitab. Kenapa ibu tidak bisa temukan di dalam Alkitabmu? Selama 3 bulan terakhir ini, apakah engkau baca Alkitab? Oh tidak Pak Pendeta, itulah sebabnya engkau tidak bisa temukan. Karena kalau engkau baca Alkitab saja langsung kau tahu. Ibu-ibu, ada istri, ada suami yang suka ngambil uang apa aja, mungkin dia suka judi atau apa. Di mana cara menyembunyikannya? Di bawah lemari, di bawah bantal. Taruh di dalam Alkitab. Karena dia gak suka baca Alkitab. Haleluya. Dan dia tidak duga bahwa itu uang ada di Alkitab. Haleluya. Tapi kalau udah dengar khotbah ini pada tahu ya, dicari Alkitabnya ini. Dosa menjauhkan kita dari Alkitab, atau Alkitab menjauhkan kita dari dosa. Dan ingat, seperti D.L. Moody, seorang hamba Tuhan ternama pernah berkata, Alkitab ditulis bukan untuk menambah pengetahuan kita. Alkitab ditulis untuk merubah karakter kita. Kita harus berubah karena firman. Terakhir, Alkitab membuat kita mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Waktu kita baca Alkitab, kita mengenal pribadi Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, di mana kita bisa taat kepada Dia. Orang yang terima firman, dengar firman dan mentaati firman, bukan hanya mengenal, dia dikenal oleh Tuhan. Seperti Musa, Ulangan 34 ayat 10 berkata demikian. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Mengenal Tuhan sangat bagus, tapi lebih penting dikenal sama Tuhan. Kita bisa rasa kenal Tuhan, tapi Tuhan kenal kita enggak ya? Saudara bisa rasa kenal Presiden Indonesia sekarang, Pak Prabowo Subianto, sering muncul di TV. Tapi Pak Prabowo kenal saudara enggak? Jangan sampai kita tiap hari Minggu dengar Tuhan, Tuhan. Tiap hari juga kita ngomong, sumpah demi Tuhan, pakai nama Tuhan lagi saudara sekalian. Sampai sumpah-sumpah. Tapi Tuhan satu kali bilang, aku tidak mengenal engkau, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Tapi aku suka berseru Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, aku tidak kenal engkau. Hai engkau pembuat kejahatan. Waduh, celaka kita. Tapi kalau kita baca firman tiap hari, taat akan firman, berjalan menurut kebenaran firman, kita akan dikenal oleh Tuhan. Sebab
Mazmur 1 ayat yang ke-6 tadi berkata, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dosa ujungnya kebinasaan, tapi orang yang hidupnya benar karena dituntun oleh firman siang dan malam, Tuhan mengenal jalan orang benar. Berarti kita yang dikenal oleh Tuhan. Bacalah Alkitab supaya engkau makin kenal Tuhan dan kehendaknya. Bacalah Alkitab, berdoa di hadapan Tuhan, taat kebenaran firman. Karena orang yang benar itu yang dikenal oleh Tuhan. Gereja kita melakukan gerakan namanya Gedor, gerakan doa dan firman. Cuma baca satu ayat satu hari. Hari ini Lukas pasal 17. Besok Lukas 18. Begitu selanjutnya, saudara sekalian. Berikutnya. Nah, saya mau bilang bahwa tiap hari ketika kita baca firman Tuhan, maka firman itu akan menguatkan iman kita. Sungguh-sungguh kita akan hidup berkenan kepada Tuhan. Gerakan doa dan firman. Lalu isi 3K. Kebenaran apa yang saya dapatkan? K kedua. Koreksi apa yang saya harus lakukan? K ketiga. Komitmen apa yang saya mau lakukan? Lalu berdoa untuk banyak orang. Berdoa untuk kebutuhan diri sendiri. Tiap hari kalau kita baca firman, gerakan doa dan firman, saya percaya firman menuntun kita pada jalan kebenaran, jalan keselamatan, jalan keberhasilan. Dan kita akan makin dikenal oleh Tuhan sampai selamanya. Kalau saudara pulang nanti, sudah selesai hidup kita di dunia, begitu mau masuk surga, Tuhan kan kenal kita. Ayo masuk, kenal. Kalau nggak kenal, siapa kau? Tempatmu di neraka. Semoga kita menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan. Mulai dari membaca firman, berdoa dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Saudara, saya mau mendorong engkau untuk memiliki disiplin rohani. Orang yang sehat makan tiap hari. Orang yang sehat berolahraga setiap hari. Kalau saudara mau rohanimu sehat, baca Alkitab setiap hari. Mungkin saudara sudah mendengar dorongan ini untuk membaca firman, tapi engkau mengabaikannya dari tahun lepas tahun. Engkau tidak peduli kepada apa yang Tuhan sampaikan, bahkan melalui hamba-hambanya. Pilihan ada di tangan saudara, resiko ada di tangan saudara. Tapi kalau engkau benar-benar ingin dituntun pada jalan keselamatan, jalan kehidupan benar, jalan kehidupan berguna, baca firman setiap hari. Saya dorong hanya satu pasal saja, mungkin hanya 5 menit, paling lama 10 menit. Tapi hidupmu akan dituntun, kerohanianmu akan kuat di dalam Tuhan. Bulan ini bulan puasa. Kita orang Kristen di gereja kita juga mau ambil bagian untuk puasa. Puasa bagi Kristen tidak sahur dulu, saudara sekalian. Tidak perlu ada sahur.
Dan jamnya tidak ditentukan. Dalam arti saudara bisa buka sore atau buka siang. Tapi yang paling penting ini, ganti jam di mana saudara biasanya makan atau makanan kecil, ngemil dengan baca Alkitab. Sebab kalau engkau nggak makan, nggak minum saja, itu intermittent fasting, saudara-saudara. Nggak ada faedahnya secara rohani. Tambah kurus mungkin. Tapi kalau engkau ganti jam ngemil, jam untuk biasanya makan, ganti dengan makanan rohani firman Tuhan. Baca satu fasal. 30 hari ini, ketika engkau sungguh-sungguh ambil komitmen, baca Alkitab lebih banyak daripada sebelumnya. Saya percaya iman kita akan makin kokoh. Tantangan kita akan ada jalan keluarnya. Ada mujizat yang Tuhan akan lakukan. Karena firman-Nya memberikan kemenangan bagi kita. Siapa yang mau ambil keputusan lebih dekat kepada Tuhan, belajar membaca firman setiap hari. Berdoalah agar hidupmu dituntun dalam